Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'bata qiblatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan hajatan demokrasi, yakni dengan pemilu, pemilihan umum. Baik itu legislatif, anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten dan kota. Melihatkan hal ini, banyak orang yang bersikap masa bodoh, ambipalem, tak peduli terhadap peralatan pemilu ini. Padahal, pemirsa, ada ulama yang menyatakan bahwa hubul waton minal iman itu tertuang dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan Rasulullah SAW pun menjamin kepada para anggota DPR. Nah, bagaimana bunyinya? Berikut ini adalah Ananda Kiai Haji Maki Mujahid, Ananda Kiai Jododo Ali Murtado, dan Ananda Kiai Haji Ijang Aris Tatolisi akan mengurai dengan tuntas dan seksama bagaimana Kangjeng Rasulullah SAW menjamin para anggota DPR dan Kangjeng Rasulullah menganjurkan untuk menjebatani rakyat kepada penguasa. Penasaran? Silakan simak berikut ini. Satu sistem dianggap baik itu kalau orang-orangnya baik. Ya. Sebaik-baiknya sistem kalau orangnya buruk tetap aja. Insan di kita, di masyarakat kita itu mencontoh kepada para politisi-politisi sebelumnya gitu. Jadi sehingga penilaiannya itu ya negatif. Baik legislatif maupun eksekutif itu ada sumpah integritas gitu kan. Ada fakta integritas. Ada fakta, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat, pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-9 yang akan dibacakan oleh sahabat kita Ang Haji Maki Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9 kitab Mukhtarul Ahadits. Ablighu hajataman la yastati'u iblaghu hajatihi. Faman ablaghu sultana hajataman la yastati'u iblaghuha. Thabatallahu ta'ala qadamaihi ala surati yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Bantulah keperluan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menolong menyampaikan kepada sultan akan kebutuhan orang-orang tidak mampu, maka hari kiamah Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kakinya di atas Shiratal Mustaqim. Sahabat, ada 2 penggalan penting dalam hadis ini. Kalau kita membaca realitas seperti apa yang disampaikan oleh salah satu seniman 2 zaman, Iwan Fals. Ya, Bang Iwan. Ya, Bang Iwan. Bang Iwan. Oi. Keinginan adalah sumber
penderitaan. Keniscayaan kita sebagai seorang makhluk sosial itu akan selalu didatangi keinginan. Berbahagialah bagi kita yang sanggup dan bisa mewujudkan keinginan itu. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak mampu atau belum mampu, belum bisa mewujudkan keinginannya. Nah, kiranya pagi ini kita ngaji kontekstual dari apa yang termaktub dalam teks hadis ini. Penggalan pertama ada redaksi ablighu hajataman la yastati'u iblaghu hajati. Aijang, Ya. kira-kira gambarannya seperti apa? Berkaitan dengan kebutuhan yang tidak tercukupi di sini. Pertama, dari redaksi lapan ablighu, itu kan maknanya ausilu ya. Ablighu menyampaikan, sampaikanlah, itu kan keperluan-keperluan orang-orang yang tidak mampu untuk menyampaikan keperluannya itu kepada orang yang memang berkompeten dalam merealisasikan apa yang menjadi harapannya. Dalam hal ini sultan, gitu kan. Bahwa menolong sesama itu dianjurkan oleh agama, bagian daripada agama. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Bahkan ada lagi yang menyampaikan hadis riwayat Abi Hurairah kalau tidak salah, man nafasa kurbatan min kurobi dunya, nafasallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, maka dia akan dihilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Dalam ini tabbata alaihi ala sirat ya. Jadi Allah tidak akan menggelincirkan kakinya di Siratul Mustaqim terhadap orang yang membantu sesamanya. Dan itu memang dianjurkan oleh agama karena memang di zaman sekarang ini realitanya bahwa hampir tidak menyadari akan betapa saling pentingnya saling tolong-menolong. Di mana kehidupan sudah menjadi hal yang memang egois gitu ya, kurang sosialisasi. Masing-masing. Ya, sudah masing-masing. Sudah masing-masing. Lalu hadir hadis di sini kita disegarkan kembali, diingatkan kembali bahwa ini nih ada hadis yang sungguh luar biasa. Apalagi dalam konteks kemasyarakatan kita atau bernegara bahkan justru gitu kan. Maka di sini ada skala kecil, mikro, ada skala besar, makro gitu kan. Nanti Pangar Salah yang mungkin nanti akan menyampaikan. Barangkali ini kan tentang hajat, tentang kebutuhan. Dalam perspektif AA, kira-kira kebutuhan itu mutlak urusan dunia atau kebutuhan itu harus juga disertakan kebutuhan agama atau kedua-duanya? Hajat di sini ya. Hajat di sini harus dua-duanya. Kebutuhan itu ada kebutuhan dunia seperti sandang, pangan, papan. Ya, ada juga kebutuhan tentang masalah akidah, masalah agama, seperti akidah, syariat atau akhlak. Ya, jadi hadis ini bisa dikategorikan mediator atau menjadi seorang mediator. Mediator atau fasilitator. Kita ajukan mewakili masyarakat yang notabene tidak sampai bantuan ke bawah. Oh, ini dalam konteks makro lebih besar. Tapi baiknya gini ya, menata dulu jenis-jenis kebutuhan itu. Misal tadi disebut bahwa kebutuhan itu ada aspek duniawi, ada aspek dini. Duniawi misalnya sandang. Sandang itu makanan. Ini gambarannya gimana? Orang butuh makanan. Maksudnya gimana? Dimudahkan orang untuk membeli makanan pokok, kebutuhan sehari-hari yang menjadi kekuatan bagi dirinya. Sekarang kan harga minyak misalnya gitu kan. Harga minyak bukan hanya mahal, hilang gitu kan. Maka sebagai
seorang pribadi mukmin yang ingin mengamalkan hadis ini, itu kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun, apakah dengan keilmuan yang ada dalam diri kita, dalam kekuatan tenaga kita, ataupun dalam kekuasaan yang dimiliki oleh kita gitu kan, mendatangkan minyak goreng sebagai kebutuhan pangan gitu kan, dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan kemudian dipersulit. Gitu. Nah, itu mungkin dalam skala yang mikro. Kalau skala yang makronya, berarti kita kepada hidup dalam bernegara gitu kan. Maka adalah yang disebut dengan legislatif, atau sekarang kita kenal dengan DPR. Ini DPR masuk nih kalau menurut saya. Ini bagus dalam nih. hadis ini yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada sultan. Sultan di sini kan pemerintah. Gitu. Ya, sahabat gini, ini pagi ini agak geras sedikit sebetulnya. Ketika sudah berbicara kekuasaan, itu tensi kita akan naik. Bahwa ini kan tidak out of topic sebetulnya. Sultan itu kan definisinya dikuah. Dikuah itu kan yang mempunyai kekuatan. Gitu kan. Zikuwatin wa ikdarin ala infadi ma yablughu. Itu kan. Gini ya. Ragam manusia dengan ragam kebutuhan. Tentu ketika kita melakukan kanalisasi, tadi kan ada kebutuhan duniawi, ukhrawi, dini, kemudian dunia. Dalam perspektif fikih juga disebut orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya disebut fakir, miskin. Nah, dalam dunia ilmu sosial ada yang disebut mengentaskan kemiskinan. Bukan menghilangkan. Kalau hilang orang miskin dihilangkan. Dalam perspektif umum kan gini, seolah ini tentang urusan dunia saja. Menjadi guru bagi seorang murid, atau mewakili orang tua yang mengajarkan ilmu agama bagi anak-anaknya. Ini masuk nggak? Begini, dalam hadis lain itu ada redaksi man yassaro ala muksirin, barang siapa yang mempermudah kepada orang yang sulit. Gitu. Sulit di sini adalah di dunia wal akhirah. Jadi kesulitan yang dia dapatkan dalam hal dunia ataupun dalam hal akhirat. Barang siapa yang mempermudahkan itu, maka yasarallahu alaihi yaumal qiyamah. Allah akan mudahkan dia di hari kiamat nanti. Jadi bisa jadi orang yang datang membantu kesusahan materi. Bisa jadi seorang guru yang membantu orang tua. Itu kan menjaga akidah. Syariah, akhlak, bagaimana masyarakat lurus akidahnya, benar akidahnya gitu kan, kemudian bagus akhlaknya, itu kan kemudian benar syariat diberjalankan dengan benar gitu kan. Biasanya kan itu di lembaga yang memang sudah kita pahami bersama, lembaga pendidikan pondok pesantren. Kaitannya dengan hadis ini justru orang yang menyampaikan gitu kan, kebutuhan-kebutuhan insan-insan pesantren gitu. Ya itu ya DPR. Alhamdulillah sekarang kan kita sudah mendapatkan undang-undang pesantren. Itu kan legislatif juga gitu. Legislatornya ada gitu kan. Abligu hajata man la yastati'u iblaga hajatihi. Sahabat, satu hal atau satu tahapan sudah kita lalui terkait menata jenis kebutuhan. Tadi sudah detail disampaikan oleh para pemateri bahwa dua jenis kebutuhan yang paling krusial. Yang pertama dunia, yang kedua din. Kemudian tahapan dari setiap kebutuhan ada doruri, ada haji, ada tahsin. Itu dalam perspektif usul fikih. Itu dalam kacamata sosial ada sandang, pangan, papan. Semuanya kemudian tidak bisa dicukupi sendiri, dan kehadiran orang kedua atau orang ketiga yang membantu memenuhi kebutuhan itu adalah bagian dari apa yang termaktub dalam hadis yang ke-9 ini. Menariknya ini, seolah kita mencibir peran yang sesungguhnya strategis tapi dianggap tidak strategis. Misal gini, ada kalanya orang, misal AA nih, AA jadi kiai, ya jadi mubali. Saya nyalon misal A nih. Kemudian orang dalam perspektif yang sempit memandang, jadi kiai lebih penting daripada
Jadi seorang legislator misalnya. Ya. Ini kepekaan tentang memaknai hadis ini juga harus dipahami bersama. Betul. Di sini letak di mana semua orang ketika punya peran yang sesuai dengan syariat yang dianjurkan itu menjadi tidak ada hierarki atas bawah. Kiai lebih apa? Kompeten. Lebih strategis daripada legislator misalnya itu. Ini bagaimana pemahaman? Ya dalam seperti pertandingan main bola lah, main bola ada penyerang, ada bek, gawang. ada gawang. Bagaimana supaya tujuan kita menang? Bagaimana supaya sandang pangan kita bisa merata, akhlak terus, akidah anak-anak generasi bangsa baik, harus ada perwakilan. Ada yang bagian DPR-nya, ada yang bagian dari kiai atau ustadznya. Dikarenakan ada pepatah orang tua, dalam kelapa itu nggak semuanya tua, nggak selamanya tekolot kabeh gitunya. Tapi aya nu ngora, aya anu cengkir gitunya. Tapi kabeh oge bisa dimanfaatkan. Gitu. Saya punya satu gambaran. Ya. Ada 1000 orang lapar, berteriak-teriak, saya lapar, Ya. di hadapan penguasa. Tanpa orang yang mewakili aspirasi orang-orang lapar itu, bisa tidak? Ya. Yang kedua, kita berbicara konteks keindonesiaan. Sekarang itu hampir 300 juta loh penduduk Indonesia. Dan semua berteriak dalam kur yang sama. Minyak gorengnya mana? Gorengnya mana? Nggak bisa kemudian seorang mubalik datang, mending hindari aja minyak goreng supaya tidak supaya kulit tidak berminyak. Atau kan kedelainya juga nggak ada, jadi nggak butuh minyak. Artinya kebutuhan ratusan juta manusia itu ketika tidak terwakili suaranya itu menjadi bahaya. Gimana dalam perspektif? Negara Indonesia kan negara hukum, negara konstitusional gitu kan. Artinya silahkan keinginan-keinginan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu disampaikan kepada sultan, kepada pemerintah. Dan pemerintah pun kalau caranya benar menyampaikannya, baiklah, secara konstitusional itu kan betul, maka akan gayung bersambut. Tetapi kalau tidak ada upaya-upaya pendekatan kepada sistem konstitusional yang berlaku di negara kita, itu percuma saja. 1000 orang teriak-teriak lapar-lapar itu akan kemudian terhambat dengan aturan-aturan. Karena kan si penerima dan si pemberinya itu pun harus sesuai dengan konstitusional gitu kan. Maka alangkah baiknya manakala kemudian masyarakat ingin menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, baik itu sandang, pangan, kebutuhan pokok saja gitu kan. Itu kepada fasilitator, ada yang menyampaikan hal itu yang dianggap sah oleh konstitusional, wakil rakyat itu, DPR itu gitu kan, kepada pemerintah yang punya kewenangan. Saya yakin seperti mediator, fasilitator, DPR atau pemerintahnya semuanya kalau kita baik-baik baik-baik, gayung sambut kata Kang Haji Ijang. Dikarenakan baik legislatif maupun eksekutif itu ada sumpah integritas gitu kan. Ada fakta integritas. Ada fakta. Ya. Hanya gini, problemnya gini. Pertama dari satu sisi nih, masyarakat tidak paham bahwa keterwakilan itu penting. Ini kan dibuktikan dengan angka pemilih itu rendah. Kalau sudah mendapatkan satu situasi di mana, loh ini wakil saya di mana? Kecamatan saya kok nggak ada wakilnya? Kembali kepada kesadaran masing-masing. Itu yang pertama. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih mublig. Orang yang menyampaikan aspirasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahnya atau bahkan mungkin ada para legislator harus ngeh terhadap hadis ini. Bahwa fungsi mereka, fungsi teman-teman yang ada di legislasi itu adalah al-mublig. Al-mublig. Ini
Jangan hanya diam saja waktu jadi rapat gitu kan, masyarakatnya tidak harus menyampaikan. Iya, masyarakatnya harus sadar bahwa mereka sedang memilih dan harus memilih mublik Ya. sebagai bagian dari kewajiban agama. Betul. Yang dipilih juga harus sadar peran dan fungsi mereka itu ya ini bukan yang lain gitu. Bukan milaraan. Nanti kita jadi di bahasan. Jadi ini akan punya sedikit pengalaman. Bagaimana menempatkan tugas fungsi yang sangat strategis ini ya, Ya. terkait al-mubli. Ya. Makanya kan di setiap momen-momen tertentu DPR itu kan wajib terjun ke masyarakat gitu kan. Ada reses gitu kan, ada sosialisasi gitu kan. Itu kan Mendengar lah. pendidikan, edukasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat itu pertama ya paham bahwa dirinya itu membutuhkan seorang mublik gitu kan. Yang kedua kemudian DPR itu atau mubliknya itu paham juga gitu kan bahwa ini nih yang harus diperjuangkan ini gitu kan, yang harus disampaikan kebutuhan masyarakat ini. Atau sebagian lagi yang namanya manusia Ya. tidak sama ya. Otak kepala sama berbulu. Otak berlainan. Atau referensi juga mempengaruhi. Misal gini. Ini kan jelas. Ya. Al-Munziri dalam satu kitabnya At-Targhib wa Tarhib itu kan menyebut kalau ada perintah kemudian di sebelahnya ada janji bagi pelaksanaan perintah tersebut, maka perintah itu dikategorikan menjadi wajib atau bahkan nanti bisa saja paling minimal sunnah gitu kan. Seolah ini menjadi keharusan atau anjuran. Memilih mublik, memfungsikan mublik itu adalah kewajiban atau kesunahan. Dewasa ini ada saja orang yang masuk ke sistem itu adalah bugot gitu Togut. kan. Nah, ini gimana ini? Meluruskan Ini opini menggiring kemana nih? gimana? Bagi orang yang masih belum sadar tentang pentingnya peran ini. Ya. Insan di masyarakat kita itu sudah mungkin mencontoh kepada para, mohon maaf nih, politisi sebelumnya gitu kan. Jadi sehingga penilaiannya itu negatif gitu. Ya kan gini, misal satu sistem dianggap baik itu kalau orang-orangnya baik. Sebaik-baiknya sistem kalau orangnya buruk tetap aja. Nah, ini kan ikhtiar mencari mublik itu ikhtiar mencari orang-orang baik. Ini perlu disuarakan. Ya, kalau perlu kita tidak bertiga di sini. Ya. Nah, beberapa orang yang punya minat untuk menjadi aspirator masyarakat, mediator masyarakat, atau wakil dari rakyat, harusnya duduk bersama, membicarakan ini dengan bincang yang ringan, agar tidak ada miss antara satu dalil dengan aktualisasi yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat biasa dan teman-teman yang mewakili kita. Poinnya adalah gini ya, bisakah sultan itu hanya dilihat dalam perspektif kenegaraan atau lebih sederhana juga kita adalah sultan? Gimana? Kan tadi juga di awal ada yang mikro, ada yang makro gitu kan. Di mikro ya seperti sehari-hari kita gitu kan, bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Kemudian masyarakat misalnya butuh sesuatu, sebetulnya kita juga tidak punya, misalnya gitu kan, tidak punya sesuatu tersebut, tapi kita punya relasi gitu kan, atau punya kemampuan lain lah gitu kan, yang bisa untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh dia dengan perjuangan kita, misalnya dengan kita nih sebagai insan pesantren gitu kan, kebutuhan masyarakat ilmu misalnya gitu kan, ilmu agama gitu kan. Nah misalnya kita tidak bisa nih untuk kemudian memberikan ilmu kepada dia, tapi kita kenal sama orang-orang pesantren, sama ustadz-ustadz, maka kita perjuangkan supaya ada majelis taklim misalnya dengan ustadznya untuk memberikan pencerahan ilmu agama kepada masyarakat di daerah tersebut. Gitu. Sahabat, menarik sekali. Hanya kemudian karena waktulah yang harus membatasi kita untuk mempersingkat pertemuan ini. Poinnya adalah bagaimana kita hadir, memiliki peran strategis, menyelesaikan kebutuhan saudara kita yang saat ini dalam urusan dunia
atau bahkan Agama. dalam urusan agama. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dalam kitab Mukhtarul Hadis nomor ke-9. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi dari apa yang Amin ya Allah. menjadi sabda Nabi pada pagi hari ini. Demikian kita akhiri bincang pagi dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.